Saya ke Pak Dr. Hasim, ahli lingkungan. Silakan Pak, menanggapi. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Saya itu di Danau Limboto itu sejak tahun 94 ya. Dan terakhir disertasi saya tentang Danau Limboto. Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara objektif, Danau Limboto itu kalau diilustrasikan itu seperti seorang ini nenek ya, sudah kelelahan ya, dan harus dirawat memang. Dan cara merawatnya ya memang harus semuanya, ya, tidak hanya person to person. Tahun 2016, 2017 saya pernah riset ya pada saat air kekeringan ya, kekeringan itu yang sesuai untuk, mohon maaf ini saya nggak berbicara masalah politik ya, saintifik ya. Yang sesuai untuk perikanan budidaya itu nggak sampai 3% dari luas sekitar 3.000-an hektar. Nah, kenapa? Mungkin karena luasan danau itu dinamis ya, sesuai dengan volume air pada saat hujan. Kalau hujannya lebat, volumenya meluas. Kalau hujannya kering atau kalau airnya kering dia menyusut itu. Tadi disampaikan bahwa pada saat dia hujan pertama kali datang, kan perbedaan temperatur permukaan yang di bawah kan tinggi. Yang disebut dengan upwelling ya. Ya. Jadi limbah-limbah sisa pakan itu memang diangkat ke atas. Nah itulah yang menjadi toksinnya atau racun bagi ikan. Saya sering disampaikan oleh beberapa nelayan atau beberapa budidaya, caranya gimana Pak Hasim ya? Diintervensi dengan ini aerator, diberi oksigen, diinjeksi dengan oksigen. Tapi coba bayangkan ada berapa power itu, listrik yang harus kita bangun untuk menginjeksi itu. Tapi memang masyarakat sudah beradaptasi ya, dengan cara mengangkat pada saat mereka sudah menghadapi hujan pertama. Jadi setidaknya mereka sudah beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tadi saya melihatnya masyarakat ini Pak, sangat proaktif ya. Mereka memahami bahwa ada fenomena yang sudah menurun. Tahun 2016-17 saya juga membuat riset tentang tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat danau ya. Semua yang saya tulis itu ada di jurnal ya, bisa dibaca. Dan sekarang saya meneliti tentang DNA beberapa ikan lokal untuk membuktikan apakah ikan tersebut memang endemik Danau Limboto. Payangga, Manggabai, dan Hulu. Dan saya melihat ada yang harus dikonservasi, tapi juga harus kita perhatikan juga bagaimana aspek ekonominya itu dari masyarakat. Jadi memang mungkin benar sampaikan tadi, diskusi tadi, harus ada pertimbangan gradual ya, untuk kemudian bisa shifting ke perilaku yang baru. Kalau langsung mungkin tiba-tiba ini berubah, saya pikir juga akan kaget itu. Nah, itu mungkin yang perlu kita sepakati dengan masyarakat, sehingga satu sisi ada edukasi bahwa memang danau sudah mengalami hal seperti itu. Tapi saya terus terang, tahun 2010 masih ada Pak Rahman di situ, saya waktu itu ambil data. Saya tanya sama masyarakat budidaya, di Islam itu ada kewajiban memberi zakat profesi. Nah Bapak kan sekarang ini kan pelaku budidaya ikan. Apakah Bapak rela memberikan 2,5% dari penghasilannya untuk disumbangkan dalam rangka rehabilitasi lahan di atasnya? Itu orang-orang budidaya ikan tuh setuju. Dua pertanyaannya katanya, terus yang ngelola uang itu siapa Pak? Apa bisa dipercaya? Saya tidak akan menukik ke sananya, tapi saya membahas di disertasi saya itu adalah tentang tata kelola ya, danau yang kompleks ini. Jadi memang kalau kita ingin melihat danau, ya harus dibentangkan secara cross section ya, berbagai pihak ya. Nelayannya juga yang paling terdampak itu memang harus dihadirkan secara serius. Karena saya setuju, disertasi saya itu 2030 danau itu akan hilang kalau dibiarkan sedimentasinya.
saya memang setuju ya bahwa sedimentasi itu bukan dari budidaya. Tidak ada aktivitas budidaya yang menimbulkan sedimentasi. Tapi semuanya dari upland ya. Dari catchment area-nya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabit tadi, perilaku aktivitas pertanian yang tidak ramah lingkungan. Tapi yang menarik, tahun 2000 awal, saya pernah meriset itu parameter fisika kimia antara perairan di luar danau dan di dalam danau. Itu memang yang lebih tinggi di luar danau, 2003-2004. Tapi kemudian 2017, 18, itu di danau lebih tinggi itu. Saya menduga itu aktivitasnya sudah mulai padat ya, sedangkan volume airnya untuk menetralisasi cemaran tadi semakin kurang. Sehingga itulah yang kemudian mendampak pada parameter kimia fisika yang tinggi. Saya kira caranya mungkin itu yang perlu yang kita harus bangun, bahwa pemahaman bersama dan harus diselamatkan, tapi juga ekonomi harus diperhatikan. Sekarang saya membimbing mahasiswa S2 ya, mencoba menganalisis ekonomi wisata danau. Jadi ada kegiatan budidaya yang dijual itu, tapi dia bukan dikomersilkan dalam konteks ekonominya, tapi perilaku bagaimana belajar tentang aspek biologi payangga, manggabai, hulu'u, dan bagaimana mereka bisa nikah, bukan bisa kawin ya, dikawinkan. Dan ini menarik untuk hal tertentu itu, untuk dijual itu. Karena ada orang juga melihat justru itulah yang dikatakan ekoturism itu. Jadi mungkin ke depan selain aspek ekonomi yang lainnya, mungkin masyarakat juga diberi penguatan dengan aspek-aspek ekonomi yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Mengenai bioflok itu gimana menurut Bapak? Bioflok itu kan penggunaan bakteri dan energi alternatif. Bio kan biologi, organisme. Flok itu adalah ini gumpalan. Nah, memang kalau dia diintervensikan dengan kegiatan budidaya, ya pertama memang dia relatif high cost. Kenapa high cost? Karena harus diintervensi dengan filter yang banyak itu. Kalau filternya kurang, bakterinya banyak, itu terjadi pencemaran juga itu. Tetapi kalau kita hitung-hitung secara ekonomi, memang bisa kembali modal ya. Tapi kalau hitungannya misalnya 500 ikan dalam satu diameter, dikelola secara sederhana, tidak akan kembali modal. Tapi kalau kita taruh misalnya 2000 ikan, ya, pakai bioflok, tapi diintervensi dengan aerator, bisa kembali. Nah itu, jadi menghitung nilai usaha itu yang perlu diedukasi juga ya. Saya memahami memang apa yang disampaikan oleh teman-teman, karena saya juga pernah turun ke bawah, karena mereka bilang nelayan itu yang pindah ke budidaya bioflok itu memang mengalami kendala ketika memelihara ikan nila ya, dibandingkan ikan lele. Kalau di Gorontalo memang pasar ikan lele itu sangat terbatas. Tapi di Manado itu pasar lele itu sangat luar biasa itu. Nah cuma sekarang pemerintah tuh bisa hadir nggak itu untuk menciptakan pasar itu. Dan saya ingin sampaikan sama Bung Handi, ketika kita sudah masuk ke KJA, kita sudah masuk pada cara berpikir kapital ya. Karena kan masalah supply and demand itu. Begitu pasar itu ada, maka nelayan atau pemuda itu akan memberikan intervensi penguatan modal. Sehingga aktivitas budidaya semakin tinggi. Nah mengendalikan itu yang perlu perlu kesepakatan juga antara nelayan dengan, antara pembudidaya dengan pengelola gitu. Saya kira itu.